111 episode 22 3 Janji 3. Saya bisa melihat jawaban Olympus dari ekspresi Yosangah. Dia menjadi merah dan kemudian memucat. Berdasarkan mata Yosangah, saya pikir saya terlalu tergesa-gesa dalam mengemukakan cerita. Itu, Dok Jasi. Saya bertanya-tanya apa yang didengarnya untuk membuatnya ragu-ragu sambil memperhatikan saya. Saya merasa menyesal karena suatu alasan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang dikatakan sponsor? Percikan terbang dari tubuh Yosangah. Ariadne tampak berlari liar. Saya menunggu sedikit sampai situasinya tenang. Saya tidak menyadari setelah 3 pertanyaan dan jawaban akan sangat besar. Bunga api segera mereda dan Yosangah berbicara dengan suara campuran. Ayah dari Malam Kaya bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah bertemu. Bapa dari Malam Kaya, itu adalah modifikator yang diberikan kepada Raja Hades, salah satu dari 3 dewa kepala Olympus. Salah satu dari 3 dewa kepala Olympus, ia tinggal di tempat terkenal yang tidak bisa dimasuki, 12 dewa Olympus. Hades terlalu hebat bagi Ariadne untuk menghubunginya. Aku dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih, Yosangah Si. Ngomong-ngomong, Dok Jasi. Yosangah yang pintar mungkin sudah tahu bahwa ayah dari Malam Kaya adalah Hades. Dia punya ide yang kabur mengapa aku mencari Hades. Kisah Orpheus, yang mengunjungi dunia bawah untuk membangkitkan istrinya Rhydis, adalah mitos terkenal di Korea Selatan. Petik 2. Apakah mungkin? Yosangah bertanya-tanya. Sebagai aturan, membangkitkan orang mati tidak mungkin. Saya mengalami kemungkinan koreksi efek King of No Killing, tetapi dalam kebanyakan kasus, tidak ada koreksi seperti itu. Itu sama untuk Shin Yosung. Jika kebangkitan itu mungkin maka Yo Jong Hyuk tidak perlu mundur. Namun jika saya entah bagaimana bisa mendapatkan jiwanya. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya sekarang. Maafkan saya. Saya tidak ingin berbicara tentang rencana masa depan saya dalam situasi di mana rasi bintang menatap saya. Ada banyak rasi bintang yang tidak menyukai saya karena situasi sebelumnya. Saya melemparkan umpan dan sekarang saya harus menunggu dan melihat apakah mereka menggigit. Yang penting bersabar. Saya melihat orang-orang di sekitar saya dan membuka mulut saya. Haruskah kita mengatur sesuatu? Kemudian anggota partai saya mendekati saya satu persatu, seolah-olah mereka telah menunggu. Shin Yosung dan Lee Gilyong bersama Lee Hyun Sung, sementara Lee Ji-ye berdiri di tempat yang jauh dengan ekspresi sedikit kesal. Saya mendengar suara Dok Kaebi tingkat rendah. Aku Dok Kaebi, Yonggi, yang untuk sementara waktu akan bertanggung jawab atas penyelesaian kompensasi. Dia adalah Dok Kaebi pemula dan berbicara dengan suara yang sedikit kaku. Sekarang saya akan menyelesaikan kompensasi tambahan untuk skenario kelima. Mungkin semua Dok Kaebi tingkat yang lebih tinggi telah menghilang. Anda telah menerima energi vital Elaine Forest. Orang-orang menangkap buah kecil yang jatuh dari udara. Ini adalah item pemulihan paling populer di Starstream. Bahkan jika Anda terluka parah, Anda dapat pulih dengan cepat dengan memakan ini dan tidur. Itu adalah pertama kalinya saya melihat Dok Kaebi yang begitu sopan dan memberi saya perasaan menentang. Kemudian Dok Kaebi berbicara kepada saya dan beberapa orang lain. Kompensasi tambahan untuk kontributor utama akan diberikan malam ini. Terima kasih untuk semua kerja kerasmu. Saya harap Anda senang dalam skenario berikut. Suara itu menghilang dan aku melihat semua orang memegang buah itu. Karakter yang saya tidak tahu akan mati dan beberapa orang akan mati sekarang. Namun, kami selamat. Anggota partai tidak yakin bersyukur atau sedih. Begitu ini terjadi, seseorang terikat untuk bertindak sebagai wakil. Aku menatap mereka dan perlahan membuka mulutku. Semuanya, kamu telah menderita. Momen ketika tidak ada yang diputuskan hanya tinggal sesaat. Kesedihan adalah kesedihan dan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Jika kita mengambil keputusan maka setidaknya saat-saat ini akan tetap bermakna. Kamu benar-benar berjuang. Perlahan-lahan memenuhi wajah anggota partai karena saya tidak mengatakan apa-apa tentang hadiah. Mereka layak mendapatkannya. Lee Ji-ye adalah orang yang berbicara terlebih dahulu. Petik 2. Ngomong-ngomong, Ah Jusi benar-benar mengejutkan. Anda tampak lebih keren daripada guru sebentar. Saya mengakui Anda. Petik 2. Kemudian Lee Hyun Sung dan Jung Hee-won juga membuka mulut mereka. Itu sangat indah. Aku merasa segar. Orang-orang ini semua yang ingin mereka katakan padaku. Senyum masam muncul di wajah saya ketika mereka mulai membuat keributan. Krisis terbesar dari skenario awal telah berakhir dan Seoul dilindungi. Untuk saat ini, Seoul tidak akan diancam sampai beberapa skenario berlalu. Dok Jasi juga menderita. Yosangah menatapku dan tersenyum cerah. Mungkin ini hadiah yang diberikan kepada saya. Ada suara sesuatu memukulku dan Shin Yosung meletakkan dahinya di sampingku. Lee Gilyong agak tidak puas tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku meletakkan tanganku dengan ringan di kepala Shin Yosung. Ya, ini juga. Di malam hari, kompensasi tambahan untuk kontributor utama dimulai. Ada 3 kontributor utama yang menerima kompensasi tambahan. Mereka adalah saya, Jung Hee-won dan Yo Jong Hyuk. Kompensasi tambahan untuk skenario kelima adalah keterampilan tingkat B. Orang lain mungkin mengatakan bahwa keterampilan tingkat B sebagai hadiah tidak benar, tetapi sebenarnya seimbang. Huruf alfabet rendah tidak berarti keterampilan itu tidak berguna. Selain itu, kompensasi skenario adalah dalam bentuk pilihan bebas.
Dengan kata lain, saya bisa memilih skill B grade yang saya inginkan. Ada keterampilan yang sulit diperoleh di antara keterampilan tingkat B dan aku harus mendapatkannya. Apakah Anda ingin melihat daftar keterampilan kelas B? Itu adalah daftar dengan puluhan ribu keterampilan. Saya dapat menghindari pilihan yang sulit karena ada keterampilan yang saya pikirkan sejak awal. Apakah Anda ingin menerima keterampilan deteksi kebohongan tingkat B sebagai kompensasi? Aku mengangguk dan ada cahaya samar ketika pesan tambahan muncul. Skill eksklusif, deteksi kebohongan, telah ditambahkan ke daftar skill. Saya akhirnya mendapatkannya. Sungguh frustasi karena tidak memiliki lie detection. Saya menoleh ke belakang dan melihat bahwa Jung Hee-won kesulitan memilih sesuatu. Saya bertanya pada Lee Ji-hye siapa di sebelah saya. Hei, apa kamu tahu di mana Yo Jong-hyuk? Ah, dia pergi ke suatu tempat dengan Seolwa Uni. Lee Seolwa. Lee Ji-hye menatapku dengan mata kasihan, seolah dia tahu apa yang kupikirkan. Petik 2. Bukan itu yang dipikirkan Jusi. Petik 2. Benarkah? Saya menyaksikan sepanjang waktu. Ini benar-benar berbeda dari kalian berdua. Saya yakin. Saya sakit kepala. Omong-omong, sudah pasti bahwa mereka adalah kekasih dalam regresi kedua tetapi saya tidak ingat dalam regresi ketiga. Yo Jong-hyuk memiliki jalan yang panjang untuk berjalan. Jadi kemana dia pergi? Apakah itu untuk menjemput adik perempuannya? Skenario ke-6 akan dimulai dalam 3 hari. Pesan sistem terdengar. Saya pikir saya tahu apa yang ingin dilakukan Yo Jong-hyuk. Skenario ke-6 adalah ketika kami akhirnya menemukan inkarnasi dari kubah lain. Dia adalah orang yang gelisah jadi dia mungkin pergi untuk mendapatkan beberapa keterampilan dan barang tersembunyi yang tidak bisa dia dapatkan dalam regresi terakhir. Masih ada beberapa skenario tersembunyi di Seoul Dome. Agak mengecewakan bahwa mereka akan dibawa pergi oleh Yo Jong-hyuk tapi itu lebih baik daripada dia memakan keterampilan. Selain itu, dia harus lebih kuat daripada sekarang untuk membuat skenario lainnya lebih mudah. Ah, benar juga. Saya punya pesan untuk Jusi dari guru. Petik 2. Untuk saya. Lee Ji-hye mengangguk ketika dia memegang pedangnya dan menyatakan dengan nada serius. Kim Dok-ja, periode sumpahnya sudah berakhir. Hatiku tenggelam. Sumpah keberadaan. Saya sudah lupa tentang itu. Lalu bersumpah kau tidak akan menyakitiku sampai skenario ke-5 berakhir. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, saya benar-benar tidak akan membantu Anda. Aku bersumpah. Kami telah membuat sumpah ini. Orang itu, pasti dia tidak meninggalkanku hidup-hidup karena sumpah. Lalu aku ingat omong kosong yang aneh. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memukulmu sekali. Mau tak mau aku menelan ludah. Tentunya ini bukan rencananya. Apakah dia akan belajar keterampilan untuk memukul saya? Ngomong-ngomong, sumpah apa yang kalian berdua sumpah? Diam. Ya, entah bagaimana itu akan baik-baik saja. Yang terpenting, saya memiliki sensitivitas Raja Binatang yang digunakan oleh bencana Shin Yosung. Itu juga level 3. Saya memiliki Way of the Wind melalui bookmark dan ada juga teman-teman saya yang kuat. Saya bertemu mata Lee Ji-hye saat dia berkata, kamu tahu bahwa aku tidak akan membantumu melawan Tuan, kan? Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Sebaliknya, saya melihat Lee Hyun-sung. Saya benar-benar terkesan ketika dia memberitahu Shin Yosung bahwa dia adalah bagian dari pestaku, bukan milik Yo Jong-hyuk. Lee Hyun-sung menatapku dengan mata bingung sebelum membuka mulutnya. Itu, Dok-ja sih. Iya. Sejujurnya, aku agak takut pada Yo Jong-hyuk sih. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Kalau dipikir-pikir, kekuatan Lee Hyun-sung adalah karena Yo Jong-hyuk. Sialan. Namun, masih terlalu dini untuk frustrasi. Saya juga punya Jung Hee-won. Dia adalah seseorang yang tidak muncul dalam novel asli dan aku mengangkatnya dengan tanganku sendiri. Kemudian Jung Hee-won menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang apa ini tapi aku tidak akan terlibat dalam pertarungan antara kalian berdua. Hah? Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Apa-apaan ini? Konstelasi, hakim api setan seperti, membuat senyum penuh kasih. Tiba-tiba aku merinding. Apa yang dipikirkan malaikat itu? Rasi bintang, Scribe of Heaven, sedang menyaksikan hakim api yang seperti setan dengan mata hikmat. Konstelasi, hakim setan api, telah melompat dan mengubah ekspresinya. Dok-ja sih. Aku mendongak dengan heran dan melihat Yo Sangah tersenyum tenang padaku. Jangan khawatir, Jong Hyuk si bukan orang jahat. Petik 2. Saya berharap begitu. Aku yakin dia teman baik. Saya mendengar kata-kata Yo Sangah dan dalam hati mendesah. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya memikirkan Han Suyong saat ini. Selain saya, dia adalah satu-satunya yang tahu orang seperti apa Yo Jong Hyuk. Yah, dia tidak akan melindungiku bahkan jika dia ada di sini. Skenarionya sudah berakhir tetapi saya tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Kami selesai mengatur lingkungan dan mengumpulkan barang-barang. Itu menjadi larut malam dan Yo Jong Hyuk masih belum kembali. Sebagai gantinya, Jung Hee-won pergi untuk mencari dan kembali dengan membawa barang sambutan. Saya kagum, itu masih tersisa. Jung Hee-won membawa 6 botol bir dan soju. Dia berkata sambil tersenyum, mari kita minum sebagai peringatan. Kami menyiapkan api unggun dan duduk.
Aku dengan cepat memukul tangan Li Jie ketika dia mengambil bir. Kamu di bawah umur. Petik 2. Tidak ada hukum sekarang. Mengapa penting jika saya di bawah umur? Petik 2. Minum sari buah apel bersama anak-anak. Sementara itu, aku meneguk alkohol dengan cepat. Jung Hyun memiliki pipi merah saat dia minum sementara Lee Hyun Sung mendengkur seperti beruang setelah minum beberapa gelas bir. Dia lebih lemah terhadap alkohol daripada yang terlihat. Suasana hati. Li Jie diam-diam minum beberapa gelas dan pingsan dengan wajah merah. Anehnya, Yosanga sudah minum 4 botol soju. Saya tidak bisa melihat tanda-tanda dia mabuk. Aku peminum berat. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat Yosanga minum di pesta kerja. Petik 2. Sulit untuk mabuk. Ada kesedihan dalam kata-katanya. Perusahaan itu memiliki beberapa pria yang ingin melakukan sesuatu pada Yosanga ketika dia mabuk. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia bisa minum dengan tenang. Tidak apa-apa untuk hari ini. Mungkin karena dia lebih pucat dari biasanya aku memalingkan muka karena malu. Ada bulan kesepian di langit dan tangisan monster tidak bisa terdengar hari ini. Kelompok minum lain di sekitar kami membuat suara keras. Saya ingin minum dengan baik dalam situasi ini tetapi saya juga berpikir itu karena situasi inilah saya harus minum. Itu adalah dunia di mana semuanya tidak bisa bertahan tanpa minum. Kemudian percikan kecil muncul di sekitar gelas saya. Yosanga yang terkejut menatapku. Aku mengangguk. Untung saya tidak minum terlalu banyak alkohol. Alkohol itu tumpah ke tanah. Rasi bintang, dewa anggur dan ekstasi, ingin berbicara denganmu. Olympus akhirnya mengambil umpan. Petik 1.